Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, hayat harian untuk kita hari ini tanggal 7 November 2023 terdapat di Yeskiel 39 ayat 7 yang berbunyi, "Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Demikian ayat harian untuk kita hari ini. Shalom. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kepada Yeskiel tentang rencana yang besar yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di Gog. Dan Raja Gog, negeri Mesek dan Tubal, akan mengalami penderitaan yang besar karena perilaku menyimpang yang dilakukannya, yang mana pada posisi ia sebagai raja, ia ternyata telah menjadikan nama Allah itu menjadi dinajiskan, sehingga Allah ingin mengembalikan kembali namanya. Orang sering sekali berkata bahwa apalah arti dari sebuah nama, tetapi orang mati-matian untuk memperbaiki namanya. Jika saudara adalah orang yang pernah berkata bahwa apalah arti dari sebuah nama, maka saudara akan menyadari bahwasanya pada suatu waktu ketika kita melakukan sesuatu hal yang buruk dan nama kita tercatat sebagai pelaku dari apa yang kita kerjakan itu, maka di sanalah kita akan berkata bahwa pentingnya memiliki nama baik. Dan itulah sebenarnya yang kita jaga. Dan Allah dalam kekudusannya ingin mengembalikan kembali tentang apa yang telah dinistakan atau dinajiskan oleh orang-orang tersebut. Mereka lupa bahwasanya apa yang mereka lakukan kepada Israel adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan dalam kadarnya, bukan untuk melebihi. Tetapi jika mereka melebihi dari apa yang Tuhan telah perintahkan, maka Allah akan turun tangan sendiri untuk menyatakan tentang dirinya. Dalam hal inilah kita harus menyatakan ke dalam dunia ini bahwa nama Allah itu adalah kudus. Bagian dari hukum Taurat itu menjaga tentang keberadaan nama Allah itu, tentang hubungan kita kepadanya. Kita dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum barang siapa yang menyalahgunakan namanya. Artinya Allah tidak mau dipermainkan, apalagi kita mengatasnamakan Allah untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah saudara akan kecewa ketika seseorang menginginkan sesuatu, mereka mengatasnamakan saudara? Mereka mendapatkannya, tetapi saudara mengalami kerugian karena nama saudara telah diperjualbelikan. Saudara pasti akan kecewa. Dan Allah juga tidak akan mengizinkan namanya dipermainkan. Di bagian apakah nama Allah itu boleh kita panggil? Ketika kita memuji namanya, maka kita memanggil namanya. Ketika kita berada di dalam suatu hal yang butuh pertolongan yang sungguh-sungguh, atau ketika kita berada di dalam kesesakan, maka kita boleh menyerukan nama Tuhan. Kita tidak boleh sepele dengan namanya. Meskipun kita memiliki orang tua dan kita tahu namanya, kita tidak menyebut nama orang tua kita dengan sembarangan. Bahkan ketika kita ingin menuliskan nama orang tua kita sekalipun, kita agak sungkan, padahal tidak ada orang yang tahu. Kita sendiri yang tahu tentang apa yang kita tuliskan, tetapi ada perasaan sungkan bagi kita untuk menyebutkannya. Mengapa demikian? Karena ternyata ada kuasa di dalam nama itu. Dan hal itulah yang Allah nyatakan sendiri kepada
Raja Agung negeri Mesek dan Tubal ini, bahwa Allah akan menuntun dia, dan Allah akan mendatangkan dia dari utara, membawa ia ke gunung Israel. Dan yang paling mengerikan adalah bahwa Allah sendiri yang akan memukul tangan kirinya sehingga busurnya jatuh dan membuat panahnya berjatuhan dari tangan kanannya. Artinya, ketika Allah merencanakan sesuatu hal kepada seseorang dan itu adalah hukuman, maka kita tidak dapat membayangkannya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah membayangkan hukuman apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara, tetapi segera mungkinlah untuk kembali kepada Allah dan meminta pengampunan daripadanya. Nama Allah harus dipermuliakan, bukan untuk dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami telah terima dan dengarkan pada hari ini. Tuntun kami Tuhan supaya memuliakan-Mu, supaya kami memasyurkan nama-Mu, bukan mempermainkan dan bukan untuk mempermalukan-Mu. Bimbing kami Bapa, orang-orang yang lemah ini, yang banyak sekali celah, yang banyak sekali noda, yang tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kami sendiri. Terpuji Engkau Bapa di dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.